Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati kawan-kawan pimpinan dan kawan-kawan anggota Komisi 6, Komisi 2. Udah Komisi 2 ini? Belum. DPR RI yang saya hormati Pak Wamen Bima Arya Sugiarto, yang saya hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, juga pejabat Gubernur DKI, Pak Teguh Setiabudi, PJ Gubernur Pak B, Mahmudin, dan juga pejabat Gubernur Banten Pak Al-Muktabar. Tadi semua teman-teman sudah menguraikan tentang hal-hal yang terkait dengan persoalan ASN. Rapat ini merupakan akibat dari rapat yang tadi Pak Ketua sudah sampaikan. Ada tambahan satu kesimpulan rapat kerja Komisi 2 dengan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kamis 31 Oktober. Saya bacakan saja. Keputusan rapatnya terhadap adanya indikasi maraknya permasalahan netralitas pejabat kepala daerah dalam proses dukung-mendukung pasangan calon kepala daerah, Komisi 2 DPR RI meminta agar Menteri Dalam Negeri memberikan sanksi tegas sesuai aturan disiplin ASN dan sistem pengawasan pemilu yang ada kepada pejabat kepala daerah yang terbukti melanggar netralitas dan melakukan keperpihakan selama proses dan tahapan pemilu 2024 sebagaimana ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ini keputusan rapat kita dengan Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito, yang juga dihadiri oleh Pak Wamen tanggal Kamis 31 Oktober 2024. Kalau kesimpulan rapat itu merupakan akibat dari bisa persoalan-persoalan publik yang kita respon atau direspon para anggota Komisi 2, yang tentunya kawan-kawan anggota Komisi 2 ini mendapatkan informasi dan akhirnya juga mengetahui berbagai persoalan yang memang menginginkan pemilihan pilkada ini berjalan secara damai, sejuk. Dan itu bisa berlangsung damai dan sejuk itu kalau memang akibat berjalan secara adil. Nah, di sini dikatakan di dalam keputusan rapat ini indikasi semaraknya. Sudah semarak itu. Di TikTok ada, di Instagram ada, di Facebook ada, di Twitter ada, kemudian di YouTube ada, di media medsos, di media online, di media mainstream. Kenapa semarak? Kita kembali pada kenapa sih butuh pilkada langsung? Kenapa kita butuh kepala daerah yang dipilih secara langsung? Kenapa kok diserahkan ke teman-teman kita yang di DPRD sana, di DPRD provinsi, di DPRD kabupaten kota? Kenapa kok dikembalikan ke rakyat? Teman saya Pak Bimo Sugiarto ini juga, Pak Arya Bima ini, Pak Bima Arya ini juga paham betul ini.
dulu ikut. Jangan kebalik namanya Pak. Iya, dibalik. Pilkada langsung ini memiliki korelasi yang sangat erat dengan yang namanya pelaksanaan kedaulatan rakyat. Bos, kuasikan rakyat semuanya situ untuk berdaulat. Untuk bagaimana rakyat ini menentukan sendiri pemimpin di daerahnya. Udah silakan. Kita partai politik hanya sebagai pengusung. Kalau dalam pileg itu peserta. Pesertanya itu adalah calon kandidat. Kita hanya ngusung. Nah, kenapa akhirnya kita kembalikan rakyat? Karena kita ingin bahwa rakyat ini bagaimana menjadi subjek, bukan objek yang ditentukan oleh siapapun. Objeknya rakyat, bukan oleh partai politik. Kita hanya mengusung, ya kan? Mengisi visi misi. Bebas tanpa partai politik pun bisa. Nah, jangan sampai hajatan yang sudah kita berikan ke rakyat ini kembalikan dijadikan hajatan elit. Ini hajatannya biar rakyat lah. Nah, tugas daripada pejabat gubernur dan pejabat bupati dan Ngerso Dalem sebagai gubernur ini memfasilitasi hajatan rakyat itu biar pesta sana. Ya. Bagaimana yang kita inginkan dari hajatan itu akan ada partisipasi rakyat untuk menentukan pemilihannya, bukan karena tekanan daripada ASN, bukan karena tekanan lurah yang diperintah camat, bukan camat yang ditekan oleh pejabat gubernur atau pejabat bupatinya. Serahkan. Wah, kalau enggak serahkan aja pada kita-kita ini yang di partai lewat DPRD-nya. Karena dengan partisipasi itu diharapkan setelah terpilih pemimpin yang mempunyai legitimasi, mempunyai legalitas untuk memimpin daerah itu sehingga partisipasi rakyat ini maksimal untuk membangun daerahnya. Lalu sebenarnya kan itu. Jangan yang terjadi justru kedaulatan pemilihan pilkada yang prosedural ini sebenarnya hanya untuk menutupi realitas saja. Ini pilkada nggak sungguh-sungguhan ini. Udahlah rakyat diatur-atur saja lah. Ini pilkada yang secara prosedural iya ada coblosan dari rakyat oleh rakyat nyoblos. Tapi sebenarnya itu hanya menutupi realitas yang terjadi sebenarnya tetap hajatan elit, pertarungan elit. Sebenarnya terjadi itu. Entah antar hal yang terkait dengan pemerintah, kekuasaan, bahkan ada hajatan kaum pemilik modal. Kaum di belakangnya adalah capital, yang kalau jadi nanti orientasinya capital. Padahal demokrasi politik itu ujung-ujungnya demokrasi ekonomi. Jangan terjadi autokrasi ekonomi. Ini kami inginkan, kenapa kita mengundang Bapak Ibu yang kami hormati ini. Rakyat ini karena ada maraknya ketidaknetralitasan itu aksesnya nggak bisa. Mau menjangkau PJ Bupati atau PJ Wali Kota atau PJ Gubernur, kalau ketidaknetralitasan ada itu nggak bisa. Ada kesenjangan akses untuk menuntut supaya netralitas itu nggak bisa. Ke Bawaslu-nya kadang juga terjadi kong kali mong, ke KPU-nya juga terjadi. Nah, di forum ini sebenarnya untuk menutup kesenjangan, defisit akses, menuntut demokrasi ini berjalan sesuai dengan hajatan rakyat atau hak-hak rakyat untuk menggunakan kedaulatannya atau subjek rakyat ini senjang. Maka kita undang dan kita kembalikan. Kalau kemarin yang belok-belok, mencong-mencong gitu, ke tengah deh. Mungkin masih punya hak salah kemarin-kemarin. Ya, terpengaruh Pak, takut Pak gini, monggo lah. Tapi kalau sampai ada ketidaknetralan, pasti akan tercatat
Karena ini langsung, kalau Pilpres, DPR RI itu nggak netral masih jauh lah. Tapi kalau pilkada ini kadar hubungan, jarak hubungan rakyat dengan calon yang didukung itu sangat dekat. Mereka menyiapkan persiapan, mengusung, melengkapi data paslonnya. Mereka menyiapkan kampanye, menyiapkan visi misi, menyiapkan kampanye terbuka, kampanye tertutup, siapkan bayar saksi semua dengan gotong royong mereka. Terus kalau tiba-tiba terjadi ketidaktuntasan, itu sakit. Sakit ya. Wah, kemarin saya pasar murah 10.000, saya bingung tentukan dijual 5.000 atau 2.000 ya. Kan gitu. Baru pasar murah yang 10.000 tiba-tiba ada gerojok datang pasar murah 250.000 dijual 2.000 gitu. Itu terasa tuh rakyat. Kok bisa gitu ya? Ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya hanya ingin menyampaikan bahwa realitas pertarungan, kalau konfliknya rakyat itu ngerso dalam mungkin paham, itu paling pilkada ini sudah biasa itu. Bertarung, ya, nanti konflik, konsensus, nggak gerjekan lama-lama lah. Ya yang menang kamu, besok saya itu. 5 kali pilkada ini menunjukkan rakyat semakin kompeten. Rakyat semakin mampu menjadi pemilih yang baik. Sekali lagi, tetapi harus ada keadilan. Kalau tidak ada keadilan, pasti ribut. Di mana itu yang kampanye gegeran-gegeran itu, di TV itu, pasti ada ketidaknetralan. Ekspresinya terungkap di dalam berbagai peristiwa. Bapak mungkin Bapak bisa gunakan apapun sebagai PJ. Kekuasaan ini bisa menggunakan apapun untuk memenangkan, untuk tidak netralitasan, untuk mengegulkan salah satu calon. Bisa. Bisa sekali. Tidak ketahuan, bisa. Secara hukum. Tetapi apakah itu yang mau kita buat? Substansi kenapa kita berpilkada langsung? Apakah itu Bapak diangkat sebagai pejabat bupati atau pejabat gubernur untuk mendapatkan tugas? Menurut Pak Mendagri tidak ada tugas itu. Terus siapa? Saya berkoalisi dengan Gerindra ada 146. Saya dengan Golkar ada mungkin 120. Dengan Demokrat terbanyak 167. Dengan PKS ada 140, dengan Nasdem sekitar 150 dari Partai PDI Perjuangan. Ini terjadi cross-cutting affiliation di dalam kita mengusung. Ini menunjukkan bahwa tingkat konflik akan surut. Tidak ada sentimen yang tinggi secara nasional. Bahkan di dapil saya, 4 dapil, tidak terjadi satu pengelompokan mengusung calon kepala daerah. Saya berharap situasi pilkada serentak ini dari aspek sosiologis dan politis sangat-sangat memberi kondusivitas dan sangat memberikan ruang rakyat untuk berkontestasi memilih pimpinannya. Justru hajatan rakyat ini jangan dijadikan hajatan sebagian kecil yang ingin memaksakan kehendak sehingga rakyat hanya menjadi objek, bukan subjek di dalam menentukan. Karena de facto, mohon maaf, ada orang atau kelompok ya yang sangat elit, yang sangat kecil mempengaruhi sebagian mayoritas rakyat di dalam berkontestasi. Tujuan kita, keinginan kita mengundang di sini berharap mari kita laksanakan pilkada ini sesuai dengan aturan yang ada. Di ruangan ini kita bertanggung jawab untuk mewujudkan demokrasi yang tidak mungkin sesempurna mungkin. Maka kenapa undang-undang pemilihan umum itu selalu kita evaluasi per 5 tahun. 5 tahun dievaluasi, 5 tahun dievaluasi. Supaya kita juga ngerti sebab-sebab hal yang mengganggu di dalam kita berdemokrasi.
Kalau benjo-benjo dingin kita lempeng-lempengkan, kalau ada kendala-kendala kita lempeng-lempengkan. Jangan sampai nanti justru orang tidak percaya dengan demokrasi Pancasila yang kita sepakati bersama, karena sebenarnya kebodohan dan kebodohan kita di ruangan ini yang tidak bisa mengatur, membuat aturannya tadi sudah benar, teman-teman sudah bicara aturan yang kita buat dengan mitra kerja Depdagri ini semakin hari sudah semakin bagus untuk evaluasi. Tapi di dalam implementasinya memang kita harus lakukan fungsi pengawasan. Kalau sampai laporannya bagus-bagus, apa enggak lihat di media sosial? Ya. Ada itu PJ yang akhirnya tidak melakukan penyerapan anggaran, Pak Bima Arya, karena takut anggaran yang diserap ini nanti membantu pada bupati yang sebelumnya, akhirnya di-cut, rakyat lagi yang dirugikan. Enggak ada penyerapan anggaran, cukup nanti silva. Biarkan anggaran itu menjadi sesuatu yang tidak direalisasi, karena kalau direalisasi takut itu menjadi program dari bupati yang sebelumnya karena sekarang ikut kontestasi. Ada rakyat lagi dirugikan. Enggak Pak, saya enggak ikut membantu paslon, tapi diajak kemana-mana sama PJ-nya. Ada. Ya kayak gitu kan, komunikasi simbolik itu kan orang juga paham. Ini contoh-contoh yang kami bisa sampaikan. Kalau di antara kami mau tidak netral di mana, saya mau membantu di sini, nanti teman partai yang di sebelah juga bengong. Ya. Kami saling terjadi cross cutting dalam mengusung, dan kami berharap pertemuan ini menjadi langkah awal kita untuk perbaikan kualitas dalam implementasi kita berdemokrasi. Ya kalau ada yang kurang-kurang, justru kami berharap lewat Despelkada Depdagri yang akan diturunkan ke Despelkada di masing-masing kota kabupaten untuk memberi masukan ke Komisi 2, sehingga hajatan 5 tahunan yang dulu dipikirkan tidak akan realisasi ini akan menjadi corrective action kita untuk setiap kali 5 tahunan ke depan. Saya kira itu Pak Pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.